sekian belas apa puluh ya tahun yang lalu. Luar biasa. Jadi kalau saya lewat di Jatinegara, saya lihat nomor 56, yang saya ingat adalah Tante Giok Ing, puji Tuhan. Seorang hamba Tuhan, senior, yang pantang menyerah. Haleluya. Yang selalu punya harapan bahwa Tuhan pasti pakai dia dengan luar biasa dan dia pasti memenangkan banyak jiwa. Saya ingat juga saudara-saudara bahwa dia pernah menyerahkan juga ada tanah di Jonggol saudara-saudara untuk dipakai oleh GBI membuat pelatihan-pelatihan. Saya kurang tahu apa masih dipakai terus atau tidak, tapi yang jelas saya dengar di Jonggol sudah tidak ada kegiatan lagi. Tapi itulah orang tua kita, ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, bahwa senior-senior kita ini selalu memberikan dan meninggalkan teladan yang luar biasa bagi kita semua, teristimewa teladan iman. Teladan iman di dalam kita mengiring Tuhan. Saya ingat satu waktu dia datang ke rumah saya dan dia berkata kepada saya, "Ferry, kalau tidak punya rumah, ada tante punya teman apa dia punya apa? Ada ruko bisa tinggal di atas," katanya. Saya bilang, "Tante, saya punya rumah. Tuhan berkati saya, jadi tante itu usah repot-repot." Jadi sampai begitu itu Tante Giok itu ya, dia sangat peduli dengan semua hamba Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini kita ada di sini, tapi tante sudah ada di sorga dan dia bersama-sama dengan Bapak kita sorgawi. Nah, mari saudara-saudara, tema kita hari ini adalah masih ada harapan, begitu kan? Mari saudara ikut kata-kata saya. Saya percaya harapan masih ada. Saya percaya tetap ada harapan. Apapun terjadi, harapan tetap ada. Karena Tuhan tetap ada. Kasih kemuliaan dulu bagi dia. Haleluya. Nah, ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, di dalam Amsal pasal 23 ayat 18, di sana dikatakan begini ya, Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan begini, coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi masa depan itu ada dan harapan tidak akan hilang. Mengapa masa depan ada? Karena yang pegang masa depan adalah Tuhan. Amin. Saya ulangi sekali lagi, yang pegang masa depan adalah Tuhan. Karena itu masa depan ada dan tidak pernah akan hilang. Nah, sebab itu ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, apapun situasi kondisi yang sedang kita alami, kita tidak boleh gampang menyerah. Kita tidak boleh mudah putus asa. Haleluya. Tidak boleh gampang kecewa. Apalagi dalam pekerjaan Tuhan kita tidak boleh mundur. Tapi kita harus tetap menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan dan oleh Tuhan ada harapan. Situasi boleh tidak menentu, keadaan boleh tidak menentu, tidak menjanjikan. Tapi kita tidak lihat keadaan dan situasi. Tapi yang kita lihat adalah Tuhan. Karena Tuhan yang menguasai dan mengendalikan keadaan dan situasi. Saudara-saudara, kita baru saja melewatikan COVID yang panjang kan? 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Dan banyak gereja tutup saudara-saudara, apalagi gereja besar tutup saudara-saudara. Bahkan efeknya masih sampai sekarang. Orang sudah tidak terlalu lagi banyak yang ke gereja secara onsite. Malah mereka di rumah. Karena mereka bilang di rumah juga Tuhan ada. Karena Tuhan hadir di segala tempat. Dan ibadah di gereja-gereja tertentu makin berkurang saudara-saudara setelah COVID itu. Karena sudah kebiasaan ikut Zoom, kebiasaan nonton YouTube saudara-saudara. Dan orang mulai berkata, di rumah saja bisa kok saya ibadah. Tapi saya sendiri menentang hal itu saudara-saudara. Karena memang Tuhan ada di segala tempat. Tuhan itu maha ada.
Tapi dia mau nggak datang pada saat kau beribadah sendiri di rumah? Karena Alkitab berkata jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, ya, bersekutu dan saling menasihati menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Allah memang maha hadir, maha ada. Tapi belum tentu dia mau melawat kita di rumah kita. Tapi Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bukankah ibadah itu pertemuan antara orang-orang percaya, perkumpulan antara orang-orang percaya? Dan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah mau hadir di tengah-tengah mereka. Karena apa yang kita lakukan adalah sebuah ibadah kepada Tuhan bersama-sama. Tapi sudahlah, itu kan urusan banyak orang dan urusan lain orang, kan begitu. Karena ada banyak alasan, ada banyak juga mungkin kesulitan-kesulitan. Orang bisa datang sampai di ibadah, saudara-saudara, ya. Tapi yang jelas bahwa saya mau beritahukan kepada kita bahwa akibat dari COVID itu memang berkepanjangan. Bisnis yang untung kita Indonesia diberkati Tuhan sehingga walaupun banyak gangguan, tapi kita masih ada. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah pergi. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan sudah pergi melalui COVID itu. Tapi saya dan saudara masih tetap ada. Dan kita percaya bahwa kalau Tuhan, ya, mengizinkan kita melewati COVID itu artinya tidak bunuh kita. Saya pakai kata-kata itu, saudara-saudara, ya. Tidak bunuh kita melalui COVID itu berarti Tuhan mengasihi kita dan Tuhan punya rencana bagi kita. Mari katakan bersama saya tahu Tuhan punya rencana bagi saya. Nah, ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, karena itu berdasarkan ayat ini kita lihat bahwa harapan itu tetap ada. Jadi kita tidak boleh putus asa. Itu yang penting. Orang yang berusaha, orang yang bisnis, orang yang jualan, ya, orang yang bekerja tidak boleh putus asa. Harus tetap berjuang. Orang yang melayani, orang yang cari jiwa, orang yang bersaksi pun sama. Apapun tantangan kesulitan yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah pada keadaan dan situasi. Kita harus tetap punya harapan karena Tuhan yang pegang masa depan kita. Ini dia, saudara-saudara, ya. Tuhan yang pegang masa depan kita. Ya, hari-hari ini orang kan sudah mulai berpikir kan ini bagaimana ini mau menghadapi pemilu ini, tahun-tahun politik ini sudah mulai. Ini seperti api dalam sekam. Apakah memang bisa berakhir ini kepemimpinan ini dengan baik? Berganti dengan pemimpin yang dari Tuhan yang bisa akan memimpin bangsa dan negara kita ini menuju kepada Indonesia yang makmur atau Indonesia yang lebih baik. Saudara-saudara, apapun kekhawatiran kita perlu ketahui bahwa di dalam Tuhan ada harapan. Ini dia. Karena itu ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29. Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sana firman Tuhan berkata begini. Yeremia 29 ayat 11. Coba kita baca, ya. Kita baca sama-sama ayat ini. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi harapan itu ada. Yang pegang hari esok itu Tuhan. Yang merancang kehidupan pun Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau Tuhan yang merancang bukan kecelakaan. Haleluya. Tapi damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Sebab itu saya mau kasih tahu bahwa masa depan kita tidak tergantung kepada siapa yang menjadi gubernur DKI. Siapa yang menjadi ketua sinode. Siapa yang menjadi presiden Republik Indonesia tidak tergantung di sana.
harapan kita tergantung ke sorga. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Jadi apapun keadaan kita, serumit dan seruet apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, tetap Tuhan tidak mau kita celaka. Tuhan tidak mau kita mengalami bahaya. Karena yang Dia rancang adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Coba ikuti kata-kata saya. Saya tahu hidup saya, keluarga saya, bisnis saya, pekerjaan saya, pelayanan saya ke depan punya harapan yang luas sekali karena Tuhan yang merancangnya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang merancangnya. Karena itu walaupun kita biasa-biasa saja saat ini, tapi satu waktu kita dahsyat dan luar biasa. Karena masa depan tidak tergantung kepada manusia. Bisa saja hari ini saya jadi orang yang tidak dipandang, tidak dianggap. Orang kecil bahkan dilirik pun tidak. Tapi besok lusa Tuhan bisa angkat saya. Haleluya. Berapa banyak kita lihat orang-orang hebat yang memulai kehidupannya dari biasa-biasa saja. Dari biasa-biasa saja. Karena hidup orang itu tidak tergantung nasib, tapi tergantung Tuhan. Haleluya. Kita kadang-kadang kan bilang begitu, itu nasibnya memang sudah begitu. Nasibnya jadi orang susah, jadi orang miskin, nasibnya jadi orang kaya. Tidak. Nasib kita ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mentakdirkan kita, saya ulangi, Tuhan mentakdirkan kita bukan untuk mengalami kecelakaan. Tapi Tuhan mentakdirkan kita untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan dan punya pengharapan. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan. Sebab itu saya pun yakin bahwa apa yang kita mulai dengan sederhana, dengan kecil di tempat ini bisa bertumbuh dan berkembang di hari-hari ke depan. Karena Tuhan yang rancang semuanya. Satu kali lagi kasih kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak mau kita gagal. Amin. Tuhan tidak mau kita terpuruk, saudara-saudara. Dan andai kata pun sampai kita terpuruk hanya untuk sementara waktu. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang. Tuhan akan membangkitkan kita lagi. Karena Dia merancang masa depan kita yang penuh pengharapan. Sebab itu pertanyaan untuk menolong kita. Bagaimana supaya kita bisa mengalami janji Tuhan dalam firman ini. Bahwa Tuhan merancang damai sejahtera dan hari esok yang penuh pengharapan. Jadi harapan itu tetap ada dan kita pasti maju. Bagaimana supaya janji Tuhan ini bisa menjadi kenyataan? Nah, itu kan yang penting. Pak Pendeta, kalau Tuhan memang yang rancang masa depan saya, yang pegang hari esok saya, bagaimana supaya hari esok saya sesuai dengan rancangan Tuhan? Kan mesti begitu. Apa yang saya harus kerjakan? Minimal ada 3-4 kebenaran yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, masa depan harus dikerjakan. Mari ikuti kata-kata saya. Masa depan harus saya kerjakan. Masa depan itu harus dikerjakan. Kita tidak boleh diam. Kita harus mengerjakan masa depan. Saudara-saudara, dalam Yeremia pasal 29 mulai dari ayatnya yang keempat sampai ayat 7. Yeremia pasal 29 ya. Mulai ayat 4 berkata begini. Sama-sama kita baca saudara-saudara ya. Mulai ayat 4. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut
ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu menikmati hasilnya, ambillah dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, supaya kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara lihat konteksnya ini, Israel ditawan, bawa ke Babel kan, itu konteksnya. Orang di pembuangan, orang yang tinggal di negeri asing, itu kan dijajah, dikuasai. Berarti situasinya tidak enak. Tapi sudah lihat firman Tuhan itu. Tuhan suruh Yeremia tulis surat sama mereka dan kasih tahu sama mereka, apa Tuhan yang saya mesti tulis, kasih tahu. Begini firman Tuhan. Buatlah kebun supaya kamu dapat menikmati hasilnya. Dirikanlah rumah supaya kamu bisa tinggal. Tuhan suruh apa, saudara-saudara? Bekerja ya. Buatlah kebun supaya kamu menikmati hasilnya. Ambil istri buat anakmu laki-laki, ambil istri buat anakmu, ambil suami buat anakmu perempuan, lalu kasih kawin mereka. Supaya apa? Supaya di sana kamu bukan berkurang tapi makin banyak. Ya saudara lihat, dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang tidak menentu, karena Tuhan yang kendalikan situasi, keadaan, maka kita harus ikut Tuhan. Amin. Dia perintahkan seperti itu. Artinya kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan dan situasi. Kamu tidak berkurang, tapi tambah banyak. Lalu kamu usahakan kesejahteraan kota kemana aku buang. Itu berarti saudara-saudara bahwa masa depan harus dikerjakan. Amin. Coba saudara ikuti kata-kata saya. Masa depan saya harus kerjakan. Jadi artinya begini, kalau hari ini kita tidur-tidur saja saudara-saudara, saya kira 5 tahun 10 tahun yang akan datang kita akan bangkrut dan jatuh miskin. Betul? Tuhan memang menciptakan segala sesuatu dan menyediakan semua fasilitas, tapi Tuhan menuntut tanggung jawab kita untuk membangun kehidupan kita. Karena itu orang yang mau maju dia harus mengupdate diri. Hari ini sudah sampai di mana ini internet ini? Apakah masih 4G atau sudah 5G atau sudah 6G? Di Cina, di Tiongkok sudah 6G. 6 toh? Di Indonesia apakah sudah 5G? Esra? Tahu nggak? Belum semua, berarti sudah toh? Jadi sudah ada tapi hanya daerah-daerah tertentu. Kalau di Jakarta ini Kelapa Gading ada, begitu ya. Daerah tertentu aja. Jadi kalau kita tidak mengupdate diri, kita tidak bisa ikutin perkembangan. Tapi mungkin ada yang bertanya secara iseng, tapi kenapa kita terlambat sekali kok? 5G belum semua. Saya juga kurang tahu, mungkin peranan Menkominfo kali itu. Dana-dana itu dibawa kemana? Dibikin nggak supaya kita punya internet maju dan lain-lain nggak? Jangan-jangan dikorupsi. Ternyata dikorupsi beneran. 6 triliun toh? Anggap. Coba bangsa ini tidak korupsi para pemimpinnya. Kita lebih maju saudara-saudara. Tapi itu kita tinggalkan, itu urusan mereka. Dan nanti mereka berhadapan dengan KPK dan terakhir dengan Tuhan. Tapi urusan kita adalah mengupdate diri. Berusaha, bekerja. Karena masa depan harus dikerjakan. Orang yang tidak sekolah hari ini, mulai masuk SD, masuk SMP atau masuk SMA,
Maka 5 tahun yang akan datang, kalau yang masuk SMA, dia akan terpuruk. Dia tidak akan mengalami kemajuan. Tapi orang yang mau belajar, berusaha hari ini, 2-3 tahun yang akan datang, dia pasti maju. Karena sekolah itu nggak harus di kelas, saudara-saudara. Tapi belajar self study dan mengupdate diri itu penting. Jadi itu namanya mengerjakan sukses, mengerjakan masa depan. Kita bisa ibadah hari ini dan diliput lalu masuk di Zoom karena ada orang-orang tertentu yang telah belajar dan mengetahui hal itu, teknologi. Coba kalau kita tidak belajar itu. Jadi kita punya anak-anak muda yang pintar. Mereka pasti punya masa depan. Jadi maksud saya bahwa masa depan harus dikerjakan. Tuhan memang karuniakan ya masa depan kita yang penuh pengharapan, tapi kita harus ambil bagian di dalamnya. Amin. Kita harus ambil bagian. Kita tidak boleh menggantikan tanggung jawab dengan doa. Kita doa saja nanti Tuhan merubah hidup kita di masa depan. Tidak bisa begitu. Doa lain, tanggung jawab lain. Kita harus kerja. Kita tidak bisa doa saja baru nanti naik kelas, nggak usah belajar. Nggak mungkin juga itu. Saya jamin itu tidak akan naik kelas. Kita harus belajar, kira-kira begitu. Kita harus kerja supaya masa depan kita berubah. Ora et labora, kerja dan kita berdoa dan Tuhan buka jalan. Amin. Karena itu Amsal pasalnya yang ke-10 ayat 4, Amsal 10 ayat 4 bilang begini saudara-saudara ya. Amsal 10 ayat 4. Ditambahkan di sini juga enggak apa-apa. Amsal 10 ayat 4 ya. 1 2 3. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tidak bilang berdoa di situ, tidak bilang ke gereja nanti kaya. Tapi yang firman bilang kita harus rajin. Haleluya. Kalau malas jatuh miskin. Tapi kalau rajin kaya. Kita kaya. Jadi jangan berpikir bahwa dengan kita setia ke gereja nanti kita kaya. Enggak. Itu ajaran sesat itu. Ke gereja harus iya, tapi juga harus kerja. Itu maksudnya. Karena kalau kita bilang orang ke gereja dan rajin berdoa nanti jadi kaya, berapa banyak orang Kristen yang sudah ke gereja dari dulu miskin terus. Dan orang yang tidak ke gereja mereka punya gedung-gedung yang hebat, hotel-hotel yang hebat dan yang lain kan. Tapi yang jelas ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, kita harus kaya dalam Tuhan supaya kita bisa robah dunia ini dan masa depan kita. Amin. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ibu bapak yang kasih, bahwa untuk mengalami janji Tuhan ini, maka yang kedua itu kita harus mengandalkan Tuhan. Mari katakan bersama saya harus mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan yang rancang masa depan saya menjadi masa depan yang penuh pengharapan, maka tidak bisa tidak saya harus andalkan Tuhan. Orang masa depan saya dalam tangan Tuhan kok. Dan salah satu ciri orang yang mengandalkan Tuhan, dia datang ke gereja. Haleluya. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan buat kita semua yang datang ke gereja. Karena kita mengandalkan Tuhan. Jangan kau bilang saya ini mengandalkan Tuhan, saya ini percaya Tuhan, tapi tidak pernah muncul di gereja. Tidak pernah sembahyang, tidak pernah beribadah bersama-sama. Ya, itu omong kosong. Orang yang mengandalkan Tuhan, salah satu ciri, cari Tuhan. Datang bersekutu, datang ke gereja. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu beberapa ciri dari orang yang mengandalkan Tuhan.
Dan memang kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau tidak, kita pasti terkutuk. Dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7, ayat 5 itu terkutuk ya. Tapi kita tidak mau baca karena kita bukan orang terkutuk. Kita baca Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Ya, ini ayat 7 kan? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Coba orang itu ganti dengan saya ya. Dan harapannya itu harapan saya ya. 1, 2, 3. Diberkatilah saya yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan saya pada Tuhan. Kasih kemuliaan dulu. Diberkati. Pasti masa depan ada. Harapan ada. Orang mengandalkan Tuhan kok. Sebab itu saudara-saudara, di dalam Yeremia 29 tadi ayat 12, 13, 14 bilang begini. Coba kita lihat ya. Kita lihat Yeremia 29 ayat 12 mulai ya. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan membuat kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ada pemulihan. Saya tanya sama saudara, kenapa saudara berdoa? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita berdoa? Tidak apa-apa, salah juga tidak apa-apa kalau jawab. Coba buka kembali lagi Yeremia pasal 9 tadi, mulai ayat 12. Bagaimana? Ayat 12 bilang apa? Ya, jadi kita berdoa karena Tuhan mendengar doa kita. Amin. Mau kemana Bu? Ada acara doa ini sekarang di gereja. Bu, kenapa berdoa? Karena Tuhan mendengar doa saya. Kalau Tuhan tidak mendengar doa, saya tidak usah ke gereja berdoa. Saya tidak usah berdoa juga di rumah. Percuma karena dia tidak dengar doa. Tapi karena Tuhan itu pendengar doa, maka saya berdoa. Dan karena dia mendengar doa, haleluya. Sudah lihat itu ayat-ayat itu bilang apa ya? Ayat itu bilang apa tadi? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi Tuhan itu bisa ditemui. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu, wow, luar biasa, menemukan aku. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan mendengar. Kita cari Tuhan, Tuhan buka jalan supaya kita temukan Tuhan. Sebab itu sebenarnya pendoa itu adalah orang-orang yang selalu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Satu waktu saya ada lihat satu orang, dia turun dari menara doa. Saya tanya sama dia, dari mana kamu? Dari menara doa, Om. Oh begitu ya. Ketemu siapa di sana? Tidak ketemu siapa-siapa, Om. Ah, kamu dari menara doa tidak ketemu siapa-siapa? Iya. Ah, masa? Kenapa, Om? Ya karena saya lihat kamu punya keadaan kan lain.
Biasanya orang ke menara doa kan ketemu Tuhan, dan kalau orang ketemu Tuhan pasti turun dengan sukacita. Tapi hari ini saya lihat kamu punya muka suram, tidak ada sukacita. Ada masalah apa? Ketemu siapa di menara doa? Tuhan apa hantu? Jadi ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berdoa kita pasti ketemu Tuhan. Ada hadiratnya, dan hadiratnya itu memberi sukacita, kekuatan baru, pengharapan baru. Mulai hari ini berdoa sungguh-sungguh. Jangan anggap enteng doa. Karena doa itu gambaran dari orang yang mengandalkan Tuhan. Dia datang dan dia bawa hidupnya kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya, dia bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu mendengar doa. Ada hamba Tuhan, dia tulis di grup, Tuhan tidak selalu menjawab doa. Saya kasih komentar situ, salah bro, Tuhan selalu menjawab doa dengan caranya sendiri. Karena dia dengar ya dia jawab. Bagaimana dia jawab? Ya suka-suka dia. Dia bisa bilang tunggu, dia bisa bilang tidak, kan begitu. Tapi sudah dijawab itu. Tapi kita semua di sini harus berdoa karena Tuhan menjawab doa kita. Amin. Kita kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan. Nah itu jadi yang kedua itu kita harus mengandalkan Tuhan. Yang ketiga ibu bapak, bagaimana supaya janji Tuhan tentang masa depan yang penuh harapan itu bisa terlaksana terjadi. Maka hal yang ketiga adalah kita harus betul-betul mempertahankan hidup sebagai orang benar. Kita harus hidup sebagai orang benar atau jadilah orang benar. Mari katakan bersama saya harus jadi orang benar. Ya. Ibu bapak kita ini orang-orang berdosa. Tapi oleh karena darah Yesus yang tercurah di Kalvari, dia sudah menebus kita, kita jadi orang benar. Amin. Dan kalau kita orang benar, maka Tuhan pasti memberkati kita. Di dalam Mazmur 45 ayat 11 dan 12, coba lihat Mazmur 5 ayat 11 dan 12. Di sana firman Tuhan berkata begini, 1, 2, 3. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sambung ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi orang benar itu dipagari oleh Tuhan seperti perisai. Sudah ingat kisah Ayub? Anak-anak Tuhan kumpul, iblis juga datang kan? Baca di Ayub pasal pertama dan selanjutnya. Tuhan bilang begini, iblis, dari mana kau? Jalan-jalan Tuhan. Jadi yang suka jalan-jalan itu setan, iblis. Lihat sana, lihat sini, bikin kacau sana, bikin kacau sini. Tuhan tanya begini, lihat anak buah saya enggak? Ayub. Oh iya, saya lihat, saya tahu. Dia hebat toh, kata Tuhan. Lalu iblis bilang begini, ya karena Tuhan memberkati dia, tapi coba angkat pagar dari dia yang melindungi dia itu. Dan saya akan cobai dia. Dan dia pasti mengutuk engkau. Itu iblis begitu. Nah saudara-saudara, maksud saya adalah ayat tadi bilang seperti perisai, pagar dan perisai yang memagari orang-orang benar. Amin. Jadi orang benar itu dipagari Tuhan.
Masalah cobaan bisa datang tapi tidak akan membuat kita terkapar. Ketika Tuhan mengangkat pagar itu, ya kita bisa kena cobaan. Tapi Tuhan tidak membiarkan, Dia akan memberikan kekuatan. Amin. Ini saudara-saudara. Jadi jadilah orang benar supaya kita diberkati. Masa depan kita ada. Ada beberapa ayat lagi, coba kita baca ya. Mazmur 37 kan? Ayat 3 coba. Mazmur 37 ayat 3 itu bilang apa ya? Saya ingat-ingat itu. Mazmur 37 ayat 3. Sama-sama 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, terus saja, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi orang-orang benar itu dibela Tuhan. Haknya itu diperhatikan oleh Tuhan. Satu ayat lagi Ibu Bapak ya, satu ayat lagi di Mazmur pasal 34 ayat 15 sampai 17. Mazmur 34. 15 sampai 17 ya. 1, 2, 3. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Lanjut, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Jadi saudara lihat itu, orang benar itu dibela Tuhan. Jadilah orang benar. Jangan hanya sekedar beragama. Ada banyak orang beragama tapi Tuhan tidak ada di dalam hidupnya. Tapi kita bukan sekedar beragama. Kita ikut Yesus. Amin. Kita percaya Yesus. Yang terakhir saudara-saudara, yang keempat. Terakhir ya. Bagaimana supaya janji Tuhan ini bisa jadi kenyataan? Kita punya masa depan. Kita baca Bilangan pasal 23 ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi kita harus percaya janji Tuhan. Amin. Itu sebenarnya poin yang keempatnya. Dia berkata bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang hari esok. Bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera dan hari esok yang penuh pengharapan. Pegang. Percaya itu. Jangan ragu-ragu. Ikut Tuhan itu harus percaya, jangan ragu-ragu. Jangan bimbang, yakin. Tuhan ada. Dan Tuhan yang merancang masa depan kita. Kalau kita ragu-ragu, itu kita sama seperti gelombang laut, saudara-saudara. Kata Yakobus, coba lihat dulu. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6, 7, 8. Yakobus 1 ayat 6, 7 dan 8. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang
dalam hidupnya. Jadi kalau kita yakin, kita percaya janji Tuhan, kita tenang. Meskipun situasi kondisi tidak menentu, tapi kita tenang saja karena kita percaya janji Tuhan. Ya dan amin. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Buat apa Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita lalu membiarkan? Tidak akan. Tuhan tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Selamat berjuang dan selamat membangun masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ada 4 poin itu ya. Coba kita sebut. Lanjut terus. 3, 4. Amin. Iya. Janji Tuhan itu ya dan amin ya. Matius pasal 28 ayat 20 bilang apa? Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa dan saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam perjamuan ya. Mari kita tunduk kepala. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran-kebenaran yang saya sudah dengar siang hari ini di dalam hati saya. Mampukan saya untuk dapat menghidupi kebenaran-kebenaran. Karena ketika saya menghidupi kebenaran-kebenaran, hidup saya pasti berubah. Terobosan baru akan terjadi. Dan mujizat Tuhan saya alami hari demi hari sepanjang hidup saya. Sehingga saya, keluarga saya, pekerjaan saya, usaha saya, studi saya, pelayanan saya, gereja saya makin diberkati Tuhan. Dan saya akan terus menjadi berkat bagi banyak orang supaya Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, saya siap menghidupi kebenaran-kebenaran. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Puji Tuhan.